Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat besar kepada kita panjang umur dan memberi taufik kita bisa duduk di majlis baitin min buyutillah. InsyaAllah duduk kita dicatat oleh Allah bekal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah tentang kekhususan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini pembahasannya adalah tentang keutamaan imam. Tentang keutamaan imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a bihi wa bi'ilm fid darin amin. Wa huwa sayyidul walid muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fadlul imamati. Kalau dilihat dari judulnya keutamaan imam, berarti imam ini utama. Imam punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam yang mana? Yang benar. Imam yang mana? Yang jujur. Imam yang mana? Imam yang sesuai pengimamannya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu pasti dia punya keistimewaan, punya pangkat. Dalam hal ini pembahasannya adalah soal sholat. Kan imam bukan hanya imam dalam sholat aja ya. Imam yang terkecil itu seorang lelaki di dalam rumah tangganya, imam. Imam buat siapa? Istri dan anaknya. Dan yang ada di bawah pertanggungan jawab dia. Nah, setelah itu nanti lewat lagi. Kalau dalam soal masyarakat mungkin ada RT, ada RW, lurah, gubernur, dan seterusnya sampai presiden. Yang perlu kita ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya atau anda atau siapapun, semua kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab akan kepemimpinan kalian, siapapun itu orangnya. Berarti kita punya tanggung jawab. Minimal di rumah tangga tanggung jawab kepada keluarga. Dan ketika dia menjadi imam di dalam sholat, tanggung jawab kepada makmumnya. Dia itu penjamin. Bagaimana penjamin? Kalau anda datang telat, tidak punya Fatihah, imam sedang ruku, kita ikut dalam jamaah, anda tidak baca Fatihah, datang Allahu Akbar ruku, siapa yang nanggung? Imam. Ketika imam baik, makmum jadi baik, dan dia mempunyai ganjaran seperti orang yang ada sholat di belakangnya. Berarti kalau umum menjadi imam sendiri kan, makmum 20. Kalau dia baik mengimaminya, seolah-olah dia sembahyang 21 orang, padahal sendiri. Berkat apa itu? Berkat dia menjadi imam yang baik. Ya. Nah, imam yang baik itu diantaranya bukan hanya soal-soal bacaan, soal dia benar hukum fikihnya dalam menjadi ketika sembahyang. Ada perasaannya. Mana perasaannya, saudara? Kalau umpamanya dia sembahyang, banyak yang hadir, jangan terlalu panjang bacaan ayat-ayatnya. Kedua, kalau ada dengar suara anak nangis, dia lebih ringankan sholatnya. Ya, jadi jangan hanya sekedar misalnya suaranya bagus, waduh, terus dilagamkan itu sholatnya. Ini merepotkan orang. Mungkin orang ada yang mau pipis, maaf, ada yang mau BAB, ada yang mau keluar, ada keperluan. Ya, nah, itu menyebabkan hati orang rusak, nggak baik begitu. Jadi imam juga harus punya perasaan. Ya, bukan juga disuruh imam secepat-cepatnya, tergantung makmum, tidak. Ya, tapi memang dalam kehidupan kita bisa lihat kan, imam itu lain-lain. Nah, yang mana yang harus kita mimpin? Yang cocok dengan hati kita. Karena nanti lihat ya, soal pemilihan imam ini ada hubungannya antara makmum dan imam. Nggak boleh dia jadi imam sementara makmum ini nggak senang sama dia, nggak boleh, nggak bagus begitu. Tapi ketika dia jadi imam, makmum semua senang kepada dia, wah, insya Allah ganjarannya nanti di sisi Allah luar biasa. Ya, jadi kita harus berusaha. Ketika kita memang dijadikan imam, harus juga jadi idola oleh makmum kita. Jadi ketika jadi imam itu kita senang. Ya,
ada orang begitu naik mau siapa imamnya fulan, waduh senang. Siapa fulan? Gua nggak sembahyang sini, tempat lain. Ada yang begitu, saudara. Sebagian orang ada yang begitu. Ya, kenapa tuh seperti itu? Jangan nyalahin ini orang, jangan. Lihat dulu bagaimana karakter ini imam. Ya, baik. Mari kita langsung baca. Kalau min fadhailil imam, daripada keutamaan imam, bukan satu, berarti banyak keutamaan imam nih. Annahu kafilun, dia adalah penjamin. Bagi siapa? Bagi makmumnya. Bagi makmumnya tadi yang kurang, ya, bisa dijamin oleh dia. Lupa dengan imam yang jamin, enggak usah sujud sahwi. Ya, naam. Annahu kafilun bihusnis shalah wa adaiha, dia penjamin untuk salat itu baik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, ya, tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat, sedang fahuwa yahfadhu 'alal qaum salatahum. Kenapa imam punya keistimewaan? Karena dia yang menjaga salat ini. Sama-sama dia bawa ini makmum sembahyang dengan dia. Ya. Baik. Walidzalika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan, oleh karena itu Nabi menjadikan imam itu sebagai penjamin. Tadi saya jelaskan ya, ngejamin apa dia itu? Ada yang lupa dengan imam yang seperti lupa salah satu daripada tahiyat kita, ya. Ketika dia bersama imam, dia tidak perlu sujud sahwi. Kurang Fatihah, imam bisa juga menjamin selama memang dia ada alasan tidak ikut Fatihah itu karena terlambat misalnya, ya, imam menjamin. Wa min fadhailihi annahu idza in ahsana fi sholatihi kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfah. Coba bayangin nih, daripada keutamaan imam, bahwasanya apabila sholatnya bagus benar, ya, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang sembahyang di belakangnya. Jadi kalau yang sembahyang 20, dia 1, jadi seolah-olah dia 21 ganjarannya. Anggaplah misalnya kita dapat 1000 sholat nih, yang di belakangnya 1000 juga, yang di belakang 20.000, dia sendiri 1000, 21.000. Karena apa? Karena dia imam, kan ini utama. Makmum tidak begitu kan? Ya, baik. Oleh karena itu kalau memang Anda punya keahlian untuk jadi imam, jangan mundur, ya, bismillah jadi imam, nggak masalah. Nah, baik. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillaha wal ya'lam annahu dhaminun. Kata Nabi, barang siapa mengimami satu kaum, hati-hati, takut kepada Allah, jangan sembarangan. Wal ya'lam, ketahuilah oleh dia, annahu dhaminun, dia sebagai penjamin, mas'ulun lima dhamina, akan ditanya dengan apa yang dia jamin. Ya. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Dan ketika imam itu baik, bagus, benar, dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang ikut dia sholat tanpa dikurangi sedikit pun. Wa makana min naqsin fahuwa alaih. Tapi kalau kekurangan, dia yang nyanggung sendiri, enggak nanggung yang makmum. Ya, dia makmumnya ditanggung juga oleh dia, seperti dia mendapatkan ganjaran dari makmumnya. Ya. Kalau ini makmum jadi nggak karuan, contohnya dia nggak punya wudhu jadi imam, kan nggak benar. Ini orang ikut semua, insya Allah makmum semua baik, benar. Tapi di sisi Allah dia tanggung jawab atas sholat makmumnya. Pengurangan sholat, kesalahan di dalam sholat, ya, yang tidak diperbaiki, tidak ada sujud sahwi misalnya, siapa yang tahu? Imam yang tanggung, makmum tenang aja. Ya, baik. Qala wa min fadhailihi annahu yaumal qiyamati ala kathibin misik. Itu tadi yang di dunia yang kelihatan, yang kita dengar. Bagaimana di akhiratnya nanti ini imam?
Kalau imam yang benar, yang bagus, Bib, sebetulnya bagaimana nih imam yang bagus? Ya kelihatan oleh kita kan. Sesuai sholatnya, maghrib sholat 3 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, bacaannya bagus, nggak macem-macem, pakaiannya bagus, wiridnya bagus, insya Allah itu termasuk imam-imam yang benar. Batinnya mah itu urusan Allah. Anda jangan mundur jadi imam. Wah, saya belum benar nih, jangan begitu. Ya, Nah ini sekarang yang di akhirat nih. Annahu yaumal qiyamati ala kathibim min misik. Diberikan tempat khusus di atas hamparan misik. Pasir tapi dari misik. Kayak gimana modelnya? Mati dulu. Repot anak mengunci punyanya gimana? Ini kan belum tahu, ya. Nah, tapi hebat tuh. Ya. Kalau pasir dari emas, pasir dari misik kan enggak ada di kita. Itu taruh sambil bagaimana bentuknya? Allahu alam. Yang penting itu keindahan. Orang bisa tahu, oh ini imam nih. Yang lain enggak di situ, ya. Ini khusus tempatnya ada. Nanti ada lain, orang lain juga ada di situ, sama seperti dia di tempat itu. Naam. La yahuluhul fazaul akbar wa la yanuhul hisab. Dia enggak bingung, orang lagi bingung nih dengan menghadapi hisab dan segala. Dia enggak dapat hisab, enggak ribut, enggak takut, dikasih oleh Allah, tenang. Jadi nanti di yaumul qiyamah ini ketika kita kumpul miliaran manusia, macam-macam tuh orang. Ada yang kayak orang gila, ada yang kayak nggak sadar, ada yang sudah seperti gimana itu, nggak tahu diri gitu. Ya, ada yang tenang aja, nikmat aja, seperti nggak ada apa-apa, seperti sedang menunggu mau diarak jadi pengantin. Kayak begitu tuh. Ada orang-orang yang begitu. Orang nggak mikir hisab kan luar biasa itu hisab. Dia bikin jembat Shiratal Mustaqim, perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambil dan beri soal dosa kalau sering berdosa kepada orang lain. Ini luar biasa, matahari di atas dia. Dan banyak sekali masalahnya. Ya, yang menakutkan. Mereka enggak takut. Kenapa? Karena punya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari sebab apa? Perbuatannya di dunia yang baik, perbuatannya di dunia yang benar, amal solehnya di dunia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau senang di akhirat, di dunia kita berbuat baik. Nggak mungkin nanti acak-acakan di dunia terus mau senang di akhirat, nggak bisa. Khususnya dalam urusan agama, nggak bisa. Di dunia dulu. Ya. Oh saya mesti jadi wali, enggak usah jadi wali. Oh saya mesti jadi ulama, enggak. Jadi bagaimana, Bib? Sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Bulan puasa. Punya kelebihan harta, sedekah. Kalau perlu zakat. Bisa haji, berangkat haji. Ada orang tua, hormati orang tua kita. Dengan tetangga baik, ngomong benar, hebat tuh orang. Punya salah apa yang seperti itu? Mulus itu nanti di akhirat. Enggak punya pangkat ulama dia, enggak punya pangkat imam, tidak biasa, tapi hidupnya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan mengganggu orang lain. Ini dosa yang bahaya nih, yang enggak kita berasa apa? Ganggu orang. Kenapa? Perhitungannya terus, enggak ditinggal sampai akhirat. Kalau ente berurusan dengan Allah, kita minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Kalau orang kan belum tentu. Minta ganti dia, begitu saat di akhir, enggak ini dulu begini kepada saya. Dia banyak ganjarannya nih. Nanti di akhirat ada kan begitu yang muflis. Orang yang pailit tuh, yang pailit hagigau itu nanti yaumul qiyamah begitu. Dia datang pahala sholat, pahala haji, pahala segala macam. Tapi di dunianya enggak karuan hidupnya. Sering mengganggu orang. Mukul orang, nipu orang, marahin orang, ngomongin orang, zalimin orang. Datang tuh semua sama Allah. Dia bawa ganjaran 1 miliar. Datang, ya Rabb, ini orang dulu mukul saya tidak punya salah. Keluar 5 juta. Terus 10 juta sampai habis. Yang 5 miliar habis, nggak punya apa-apa. Datang lagi juga masih datang orang. Ini orang begini, nggak ada apa-apanya lagi. Diambil kesalahan dia, taruh di sini. Yang aturan masuk neraka
berubah jadi masuk, yang aturan masuk surga berubah menjadi masuk neraka. Karena urusannya di dunia dengan manusia yang belum selesai. Makanya kita dikasih jalan ya. Setahun 2 kali maaf-maafan. Idul Fitri, Idul Adha. Yang pintar enggak itu saja. Emang minta maaf pakai waktu? Enggak ada. Mana yang lebih hebat? Yang minta maaf, apa yang memaafkan? Yang memaafkan lebih hebat lagi. Yang minta maaf bagus, yang memaafkan lebih bagus lagi. Kenapa? Seperti Allah. Sifatnya Maha Pemaaf. Apa semua maaf nih? Semua maafin? Ada yang nggak bisa dimaafin. Kalau ada orang kurang ajar kepada istri kita, itu nggak dimaafin. Ya, jangan dimaafin. Kalau dia tidak marah, kata Imam Syafi'i, binatang itu, nggak boleh. Harus ada hukumnya. Segala macam oke. Menghina Allah, menghina agama, itu tidak ada maaf. Demikian pula yang menghinakan keluarga kita, istri kita misalnya, ya, berbuat tidak senonoh dengan, jangan diam. Harus dihukumkan sesuai dengan agama. Nggak boleh diam. Ya nggak apa-apa, saya maafin. Bodoh itu seperti binatang namanya, kata Imam Syafi'i. Ya, jangan. Ya. Jadi ini maaf juga ada batasannya. Ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Orang hina Nabi, nggak hina Allah, itu lain tuh urusannya. Ya, Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa imam ini masya Allah ya, nanti punya tempat sendiri di yaumul qiyamah. Ya. Siapa sih yang mengatakan demikian nih? Rasulullah, bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun ala kuthbanil miski arahu qala yaumil qiyamah, nanti hari kiamat di atas hamparan pasir misik. Ya. Siapa mereka saudara 3 orang ini? Qala abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalih, seorang hamba Allah yang melaksanakan kewajibannya sebagai hamba, dan dia juga melaksanakan kepemimpinannya terhadap bawahan-bawahannya yang dia punya tanggung jawab, dia berlaku adil. Kalau dia pegawai, kalau dia umpamanya dia punya pegawai, adil kepada pegawainya. Kalau dia punya hamba sahaya, dia adil kepada hamba sahayanya. Kalau dia punya anak istri, demikian pula dia berlaku adil kepada mereka. Ini akan dapat seperti itu. Yang kedua, warajulun amma qauman wa hum bihi radun. Yang kedua, seseorang yang mengimami satu kaum itu ridho diimami olehnya. Kasih titik nih. Ada sesuatu dalam kalimat ini. Lihat Nabi katakan, seseorang yang mengimami kaum dan mereka ridho kepada keimamannya. Jadi kalau Anda jadi imam sementara orang-orang nggak senang, jangan jadi imam. Sebab yang didapat ganjaran ini adalah orang yang menjadi imam, makmum semuanya ridho, senang kepada dia. Bismillah, itu dapat nanti di atas hamparan misik nanti yaumul qiyamah. Tapi kalau tidak ridho, ya jangan. Berarti kan sebaliknya, nggak masuk ke sini. Ada nggak tuh imam yang begitu? Ada saudara biasanya. Ya. Nah, kalau kebetulan barangkali terjadi seperti itu, Anda harus tahu diri. Jangan maksa. Ini maaf saya sering ngomong, ada di sebagian tempat mentang-mentang kakeknya yang wakafin itu masjid, bapaknya yang ngurusin wakaf itu masjid, dia pengen jadi ada sesuatu di masjid itu. Imam pengen, bacaan nggak bener, kerjaan di luar nggak bener, pengen tetap jadi imam. Orang nggak enak, berarti tidak ridho kan? Jangan jadi imam Anda. Nggak boleh begitu mentang-mentang ini masjid diwakafkan oleh kakek saya. Kalau sudah wakaf, punya kakek apa punya Allah? Wakafkan kepada Allah, punya Allah. Ente udah nggak ada urusan apa-apa. Allahumma ngurusin kepemilikan, Allah yang punya.
Jangan. Ya. Kalau memang Anda ada ahlinya, Masya Allah sudah mewakafkan rumah Allah ini, pandai, bagus agamanya, bagus akhlaknya, mau jadi imam, orang senang semua, alhamdulillah, itu memang yang diminta. Ya. Itu yang nomor 2, jadi imam yang diridhai oleh makmum-makmumnya. Ya. Yang ketiga, yang akan mendapat tempat di hamparan misik nanti yaumul qiyamah dan tidak bingung dengan hisab, tidak bingung dengan kejadian di yaumul qiyamah, kesulitan. Wa rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailah, orang yang selalu memanggil untuk orang datang salat siang dan malamnya. Siapa dia? Muadzin. Muadzin. Hebat juga tuh muadzin. Mungkin di sini nggak kelihatan apa-apanya, tukang azan. Tapi lihat di sisi Allah, dia punya tempat khusus nanti yaumul qiyamah. Ya. Nah, muadzin yang benar, yang istiqomah, nah, dia akan mendapatkan tuh ini manqabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, itulah sebagian daripada keutamaan imam yang diridhai oleh makmumnya, yang salatnya benar sesuai dengan aturan, dia akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orangnya, amin ya rabbal alamin. Selesai itu soal imamah. Ada yang barangkali ada yang syak apa soal imamah? Tapi yang tidak diridhoi makmum itu kategorinya, maksudnya nggak senang itu secara apa gitu sama imam? Satu, mungkin akhlaknya. Kan orang ada yang kalau sombong, ada lagi satu lagi namanya bukan sombong, songong. Kan ada yang begitu. Ada nggak? Ada orang itu. Jadi orang harus tahu, ya. Ya, gitu. Satu. Kedua, barangkali dia tidak berilmu, ngomong semau-maunya. Ketiga, bacaannya nggak benar. Kan orang ganjal itu semua, ya. Yang jadi imam itu yang dipilih sama semua. Senang orang begitu masuk, wah udah enak ini, udah. Ini memang pas nih jadi imam nih, kan begitu. Sekarang nggak usah di masjid dah. Waktu pemilu kan orang gitu, milih si fulan begini, si fulan begini, kan lain-lain, ya kan? Nah, itu tergantung. Jadi itu apa namanya, tidak bisa ada aturannya, nggak bisa. Kita lihat keadaannya nanti, ya. Bisa di mana nanti orang nggak senang kepada dia. Ya. Nah. Tapi biasanya tuh kalau di masjid di kampung itu ada orang-orang yang diidolakan, kan ada yang dituakan, yang disenangi, ya, yang orang senang dia jadi imam, kan begitu. Kita nggak lihat satu dua orang yang begitu, nggak, ini secara umum ya, dilihatnya di umum biasanya, ya. Nah. Selesailah sudah itu fadl imamah. Kita masuk sekarang ke fadl yang baru, keutamaan yang baru yang hanya dipunyai oleh umat Nabi Muhammad SAW nih. Apa? Keutamaan mengucapkan amin. Makanya jangan main-main tuh amin. Anak-anak ajarin. Kan dia suka macam-macam tuh amin segala macam. Dia nggak tahu kan, nggak masalah anak-anak. Tapi kita beritahu mereka bahwa amin ini bukan main-main, bukan macam-macam. Ini hebat, ini amin. Ini amin punya keramat, ini amin. Amin ini bisa menyebabkan ente masuk surga. Hanya kalimat amin ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Jangan malas mengucapkan amin, baik sedang berdoa sendiri ataupun sedang jadi makmum dalam sholat. Jangan malas mengucapkan amin. Dan yang sopan, yang baik. Bib, gimana sih mengucapkan amin yang baik? Kita semua tahu, insyaallah bisa amin, ada bilang amin, ada bilang amin, macam-macam tuh yang ngomongnya. Tapi yang ma'ruf amin itu. Pengucapan amin yang bagus itu, saudara-saudara, dilihat dari ucapan imam. Antara amin dan imam seperti orang manggil dan jawab. Imam kan macam-macam. Kalau Pak Haji jadi imam suaranya gede kan, golin. Makmumnya amin, pas. Kalau umpamanya imamnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah waladhdallin, amin, pantas nggak? Pantas nggak?
Pantas nggak kalau gitu? Kan nggak pantas. Ini saya contohkan kepada Anda yang gampang dicerna, ya. Jangan. Yang pas, seperti kita dipanggil Bang Ajis, lebih baik kerasan lagi, agak keras, ya jawabnya keras, sesuai gitu, yang sesuai. Nah makanya imam itu harus yang yang bisa jalan dengan makmum. Jangan jadi imam misalnya bacanya aminnya bagaimana saudara? Hah? Nggak enak, nggak cocok tuh, nggak. Jadi milih, yang jadi imam juga dipilih, muadzin juga sedapat mungkin kita pilih. Jangan asal ambil saja, jangan. Ya, yang bagus-bagus juga kan disenangi oleh jiwa kita. Kan orang senang yang bagus, ya nggak? Senang yang bagus. Kalau ada yang suaranya nggak enak, ada lagi imam suaranya lebih bagus, bismillah yang bagus. Kalau selama masih bisa yang bagus, bismillah yang bagus. Jadi makmum itu menjawab imam amin itu sesuai dengan ucapan imam. Waladdallin amin. Pas kan? Imam misalnya waladdallin amin. Enak didengarnya, pas. Kayak paduan suara, walaupun bukan paduan suara, tapi kan bagus begitu. Ya? Jadi jangan acak-acakan, jangan. Kalau anak-anak kita nggak, bismillah sudah. Cuman sekarang bapak-bapak yang ada di sini kasih tahu tuh anak-anak kalau amin, yang bagus kalau amin, usahakan karena amin itu begini, biar dia paham. Ya ini lihat nanti sekarang nih. Qala wa mimma khassallahu bihi hadhil ummah, yang dikhususkan keistimewaan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Apa hadirin? At-ta'min, ucapan amin. Yahudi nggak punya amin, punya kita tuh amin. Nabi-nabi dulunya nggak ada, cuman Musa yang Harun saja dikasih waktu berdoa. Nggak ada yang lain. Nabi Isa nggak punya amin. Nabi Yusuf nggak punya amin. Nabi Ishak nggak punya amin. Yang punya amin cuman kita, umat Nabi Muhammad SAW. Yahudi benci sekali nih, iri sekali sama umat Islam karena amin ini. Dia nggak punya amin. Ya, apa sih maknanya amin ini? Bukan Al-Quran nih, bukan waladdallin amin. Amin itu bukan dari Al-Quran, bukan. Ya, ada ditulis di dalam Al-Quran. Ya, ucapan amin itu meminta kepada Allah, Allahumma astajib, ya Allah kabulkan doa kami. Itu ayatnya, ayat Allah itu cuma waladdallin sampai situ. Amin kita minta kepada Allah, bukan ucapan Allah. Masa Allah yang amin juga? Allah yang ngomong, Allah yang amin? Enggak, kita yang amin. Ya, baik. Au kadzalika fa'al. Sebelum amin kan ada apa coba? Wairil ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar, lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang dilaknat. Ya. Kemudian selesai waladdallin, bukan jadi orang-orang yang sesat. Kita ucapkan ya Allah kabulkan. Kabulkan itu maksudnya, jangan jadi orang-orang seperti itu. Kita minta kepada Allah. Au kadzalika falyakun. Jadi ada bisa Allah mustajib, atau kadzalika fa'al, au kadzalika falyakun. Yang jelas, yang enak dijawab di bahasa Indonesianya, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah allati tuhsadu 'alaiha. Kalimat ucapan amin ini keistimewaan umat Nabi Muhammad yang dihasudi oleh umat lain. Ya, yang dihasudi oleh umat lain nih. Fa'ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bib, siapa yang bilang hasud sama amin ini? Habib sendiri? Bukan, Nabi yang ngomong. Ada hadis diriwayat dari Siti Aisyah, istrinya Nabi. Sabda Nabi Muhammad SAW, ma hasadatkumul yahud ala syai'. Tidaklah orang-orang Yahudi menghasudi kalian, ya. Tidak ada sesuatu yang sangat dihasudi oleh Yahudi terhadap kalian. Seperti apa? Ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Seperti mereka hasud, iri, dengki melihat kita punya salam
dan melihat kita punya amin. Wow, kesal tuh. Yahudi nggak punya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tuh. Dia nggak punya. Amin juga tidak dia punya. Punya kita itu amin. Benci dia tuh umat Yahudi. Nah, ini Nabi yang mengatakan. Ya. Kenapa? Karena keistimewa kan. Nanti lihat nih keistimewaannya amin. Baik. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukirat indahul yahud. Satu saat Rasulullah mungkin sedang berkumpul, omongan masuk ke soal Yahudi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innahum lam yahsuduna ala syai'. Mereka tidak menghasud kita seperti ini nih, sesuatu yang dihasud oleh mereka terhadap umat Islam. Kama hasaduna alal jumu'ah allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Tadi jelaskan ya. Dia hasud kepada amin, dia hasud kepada salam. Ada lagi di dalam hadis ini, Yahudi itu sangat hasud sekali. Kenapa? Kita punya hari Jumat, mereka nggak punya Jumat, mereka Sabtu. Yang ditunjukkan Jumat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dia nggak punya Jumat. Kesal tuh dia. Maunya kita kayak dia Sabtu. Ya? Wa alal qiblah allati hadanallahu biha wa dhallu anha. Dan kiblat dulu sama-sama di Baitul Maqdis. Dipisah oleh Allah. Pindah ke mana? Ke Al-Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Kesal juga dia tuh, hasud juga. Punya kita itu Islam. Yahudi nggak ke sana kiblatnya, dia di sana di Baitul di mana sekarang, apa namanya sekarang yang lagi dijajah nih? Baitul Maqdis di Palestina, ya. Nah, kita punya, ya. La Jum'ah buat dia juga buat kiblat juga tidak sama seperti kita. Itu dia iri, itu dia. Benci dia. Kemudian yang ketiga, wa ala gaulina khalfal imam amin. Dan dia juga hasud juga ketika kita berada di belakang imam atau dalam doa mengucapkan setelahnya adalah amin. Dia nggak punya. Oh. Apa sih hasud, saudara? Lu jangan hasud lu. Apa tuh hasud? Ada dua. Hampir sama tapi berbeda. Ada hasud, ada iri. Iri nggak apa-apa, tapi sebaiknya orang yang baik tidak iri. Hasud itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu hasud. Hilangnya ima dihancurkan, atau lu jangan begitu, gua yang begitu. Contohnya, si A punya mobil, mudah-mudahan hancur mobil lu, mudah-mudahan tabrakan. Hasud tuh. Atau dia lihat punya mobil, mudah-mudahan jangan punya mobil, gua yang punya mobil. Itu hasud. Jadi menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang dengan cara apa saja, dengan binasa atau kembali kepada dia. Orang lain jangan, itu hasud. Anda mesti tahu tuh, kalau di diri Anda ada begitu, tuh hasud, hilangin tuh. Yang kedua, iri. Kalau iri, ingin juga nikmat yang ada pada orang lain, ingin saja, kepengen, tapi tidak. Misalnya nih orang punya rumah besar, ya Allah, masya Allah, ya Rob, mudah-mudahan saya kepengen punya rumah besar. Iri tuh, masih nggak apa-apa tuh. Tapi orang yang imannya betul nggak perlu iri. Kita iri kepada siapa? Iri kepada orang yang berilmu, iri kepada orang yang soleh, iri. Yang kaya nggak perlu iri, nggak ada gunanya soalnya. Jadi iri itu kepengen mendapat nikmat seperti orang lain, nggak apa-apa, tapi tidak menginginkan hancur. Itu namanya iri. Jadi ada dua, hati-hati itu. Ada hasud, ada iri. Indonesianya ada dengki, ada iri. Kan ada iri, dengki, kata-katanya tuh, ya. Nah, kalau iri masih mendingan deh tuh. Tapi kalau bisa nggak usah. Kecuali seperti tadi tuh, ahli Quran kita iri, orang baik kita iri, orang dermawan kita iri, orang punya istri 4 kita iri. Ya, misal, ya. Ya. Jadi hadirin, perbuatan-perbuatan baik yang kita iri. Ya. Nah, itu nggak apa-apa iri. Tapi kalau harta benda ini nggak usah. Orang akhlaknya bagus, kita iri, pengen berakhlak bagus. Tapi tidak menginginkan nikmat itu hancur.
Nah, jadi ini kita paham sekarang. Jadi ada iri, ada hasud. Awas kalau Anda melihat nikmat orang lain terus hati kita kesal, itu hasud. Jangan, hilangkan. Al hasud la yasud. Orang yang punya sifat iri hati itu nggak bakal maju dia. Nasallallahu alafiyah, menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan. Ya. Baik. Nah, itu Yahudi hasud kepada kita soal 3 masalah itu. Soal amin, ya. Soal apa lagi tadi? Soal Jum'ah, soal Ka'bah, ya. Kenapa sih amin kok begitu hebat nih? Mari kita lihat lagi, ya. Wa fi riwayatin innal yahuda qad saimu dinahum wa hum qaumun hussadun wa lam yahsudul muslimin ala afdali min thalathin raddis salam wa iqamatis sufuf wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Nabi mengatakan sesungguhnya orang Yahudi itu udah jemu sama agama mereka. Ini Nabi yang ngomong nih. Udah jemu dengan agama mereka. Dan mereka kaum yang sangat pendengki. Dia mendengki kepada orang Islam atas 3 masalah. 1, jawab salam. Salam dia nggak ada, jawabnya salam. Ya. Apalagi wa iqamatis sufuf, shaf dalam sholat, lurus. Nggak punya itu. Nggak ada agama yang kayak kita. Dalam 1 menit, jutaan orang lihat di Mekah. Semua. Emang dikomandoin? Enggak. Harus begini. Orang udah tahu sendiri. Kepingin meluruskan shafnya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi mereka ingin meluruskan. Itu bingung orang. Coba di masjid, sufufakum semua. Tentara saja yang mau berperang gak kayak begitu. Tapi orang Islam yang mau sholat, masya Allah, Allah gerakan tuh hati mereka langsung. Ya, kalau di sini sih nggak begitu kelihatan. Coba Anda kalau lihat Anda di Mekah, kebetulan Anda di tingkat atas, itu lihat subhanallah, bagaimana bagusnya itu shaf, bagaimana pengaruhnya itu shaf. Ya, mereka hasud akan itu. Kemudian ya itu tadi, ketika imam mengucapkan doa, makmum mengucapkan amin, itu juga mereka hasud. Belum ya, Anda belum dengar nih apa nih sebabnya amin menjadi begitu hebat nih, dari apa? Nanti lihat sebentar. Ya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bi hadhil atiyah. Nabi Muhammad bangga dengan pemberian Allah ini. Ada salam, taswiyatus sufuf, amin. Nabi bangga dengan itu, ya. Qala inna Allah qad a'tani khisalan thalatha. Allah telah memberikan kepadaku 3 masalah. A'tani salatan fis sufuf. Allah memberikan kepadaku kewajiban salat dan di sana ada pengaturan shaf. Terus wa a'tani tahiyyah innaha la tahiyyatu ahlil jannah. Dan cara mengucapkan penghargaan, yang mana cara pengucapan itu adalah ucapan ahli surga itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu surga, di surga nanti. Diberikan di dunia kepada orang Islam. Ya. Tahiyat ahli jannah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah surga tuh. Diberikan di dunia. Nabi bangga itu. Ya. Wa a'tani ta'bin, dan Allah memberikan kepadaku kalimat amin ketika selesai daripada doa, daripada imam atau orang yang berdoa. Itu dibanggakan oleh Nabi SAW. Walam yu'ti ahadan minan nabiyyin qabli. Tidak ada satu nabi pun yang diberikan sebelum aku ini amin, kecuali hanya 2 orang ada. Siapa? Illa an yakuna Allah qad atau Harun yad'u illa an yakuna Allahu qad a'tahu Haruna yad'u Musa wa yu'amminu Harun. Kecuali 2 orang katanya, Nabi Harun dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa berdoa, Harun mengaminkan, itu saja. Tapi tidak ada dalam umatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW, nabinya dan umatnya. Kita yang punya. Nah, sekarang yang Anda perlu tahu nih keramatnya amin. Kenapa kok hebat tuh amin? Baik. Nggak apa-apa, langsung dengan isyarat sekali.
Idza qala al-imam wa ta'min babun min abwabil maghfirah, ketahuilah bahwasanya amin itu pintu daripada pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ampun kan? Amal baik membuat kita diampun, sedekah menyebabkan ampunan. Ya. Amin, demikian sudah. Bab min abwabil maghfirah, dia yang menyebabkan maghfirah dari Allah. Mana buktinya? Sabda Nabi SAW, karena Nabi SAW yaqul, Rasulullah bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Nabi mengatakan fagulu amin. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kamu ucapkan amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, Pak, sesungguhnya apabila dia sama-sama dengan ucapan malaikat, berarti malaikat ketika imam mengucapkan amin. Jadi ini hanya dalam sholat jamaah ya, sholat sendiri enggak nih, dalam sholat jamaah. Ketika dia sholat jamaah, imam mengucapkan waladhdallin dan imamnya mengucapin amin, oleh karena itu imam juga harus mengucapkan amin, jangan makmum aja. Ini sebagian imam enggak kan, waladhdallin, makmum aja yang amin, jangan. Imam amin, barengin oleh kita dengan imam. Apabila imam dan makmum sama-sama aminnya, berarti dia sama-sama dengan malaikat, karena malaikat ngikutin aminnya imam. Kita nggak lihat malaikat, lihat imam, dia ikutin malaikat tuh aminnya. Taib. Terus wa ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, kalau seperti itu kejadiannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dosa apa saudara? Dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil. Makanya saudara kalau jadi imam, ini imam juga nih. Imam itu harus seperti memberi aba-aba. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Disunahkan diam sedikit antara waladhdallin dan amin. Diam sedikit. Waladhdallin. Amin bareng dengan makmum. Kalau bareng ini bareng dengan malaikat, diampuni dosa kita. Ya, ma taqaddam yang sudah lalu. Dosa-dosa kecil. Saudara kalau hitung-hitung dalam kehidupan, banyakkan dosa kecil, banyakkan dosa besar. Banyakkan dosa kecil, saudara. Terus-terusan tiap hari keluar lihat perempuan, lihat aurat, ngomongin orang, ini dosa kecil, dosa kecil. Kelihatannya oleh kita kecil, tapi kan nggak tahu di sisi Allah SWT. Ya, di antaranya dosa-dosa itu kebanyakan ngomong, itu juga jadi dosa. Man katsura kalamu katsura khata'uhu. Siapa yang terlalu banyak ngomong, banyak dosanya. Makanya anak nggak mau banyak ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.